Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Madinatul Munawwaroh dengan NIM 2019-016016, Devita Armitanti 2019-016027, dan Nur Isnaini Rahmawati 2019-016035 akan menjelaskan mengenai glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu proses respirasi aerob. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai glikolisis, apakah kalian tahu apa yang dimaksud respirasi aerob? Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang berlangsung dalam suasana aerob atau suasana yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia yang siap digunakan, yaitu ATP. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis terjadi pada bagian sitosol. Selanjutnya, kita akan membahas glikolisis. Glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi aerob yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dalam proses glikolisis, satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 karbon akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 molekul air. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahap-tahap proses glikolisis. Glikolisis terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama glikolisis yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Fosforilasi merupakan penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Pada tahap ini memerlukan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. Glukosa akan melepaskan satu atom H dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari ATP. Satu fosfat terikat pada atom karbon nomor 6 dari glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Dengan demikian, ATP akan menyisakan 2 fosfat, yang kemudian disebut dengan ADP atau adenosin difosfat. Tahap ini akan menjaga glukosa agar tetap di dalam sel dan tidak didifusikan kembali keluar sel. Tahap kedua glikolisis yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang disebut dengan reaksi isomerisasi yang dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase atau fosfoglukomutase. Pada tahap ini disebut isomerisasi karena glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat dengan rumus struktur yang berbeda. Dengan adanya isomerisasi, fruktosa 6-fosfat akan berbentuk struktur cincin dengan 1 atom oksigen dan 4 atom karbon. 2 karbon lainnya terikat pada karbon nomor 2 dan karbon nomor 6. Meskipun terjadi isomerisasi, fosfat akan tetap terikat pada karbon nomor 6. Tahap ketiga glikolisis yaitu pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang disebut dengan reaksi fosforilasi karena adanya penambahan fosfat yang berasal dari ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. 1 fosfat dari ATP terikat pada karbon nomor 1 dari fruktosa 6-fosfat sehingga ATP berubah menjadi ADP. Karena fosfat terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 6, maka dinamakan fruktosa 1,6 bifosfat. Adanya fosfat yang terikat pada kedua ujung fruktosa, maka dapat dikatakan bahwa fruktosa 1,6 bifosfat siap dipecah menjadi 2 gula berkarbon 3. Kemudian tahap keempat glikolisis yaitu reaksi lisis atau pemecahan. Dengan bantuan enzim aldolase, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 gula berkarbon 3, yaitu
gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Satu sama lain, maka dengan melibatkan enzim isomerase, dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan sebaliknya, atau bisa disebut dengan reaksi bolak-balik dengan tujuan mencapai kesetimbangan di dalam sel. Pada tahap selanjutnya hanya membutuhkan gliseraldehid 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Pada tahap ke-6 glikolisis, gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dan terjadi reaksi oksidasi serta fosforilasi. Enzim tersebut akan mengoksidasi 2 gliseraldehid 3-fosfat sehingga melepaskan 2 atom hidrogen. Kedua atom hidrogen akan berikatan dengan 2 NAD dan menghasilkan 2 NADH. Selain itu, atom oksigen juga akan terikat pada karbon nomor 1 dari gliseraldehid 3-fosfat. Pada reaksi fosforilasi, fosfat yang berasal dari fosfat inorganik yang terdapat di sitosol akan terikat pada atom nomor 1 dan nomor 2 dari gliseraldehid 3-fosfat sehingga berubah nama menjadi 1,3 bifosfogliserat. Tahap 7 glikolisis akan terjadi perubahan dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat yang dikatalis oleh enzim fosfoglikserokinase. Enzim tersebut akan melepas 1 fosfat dari atom karbon nomor 1, lalu ditransfer ke ADP. Dengan demikian, akan terbentuk ATP. Karena 1,3 bifosfogliserat ada 2, maka terdapat 2 ADP yang terbentuk 2 ATP. Dengan adanya pelepasan fosfat oleh karbon nomor 1, maka terbentuk 3 fosfogliserat. Lalu pada tahap ke-8 glikolisis, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan dikatalis oleh enzim fosfogliseromutase dan akan terjadi relokasi fosfat. Fosfat yang terikat pada karbon nomor 3 akan dipindah ke karbon nomor 2, sedangkan atom hidrogen pada karbon nomor 2 akan dilepas dan kemudian berikatan dengan atom oksigen dari karbon nomor 3. Karena fosfat terikat pada atom nomor 2, maka dinamakan 2 fosfogliserat. Pada tahap ke-9 glikolisis, 2 fosfogliserat akan mengalami dehidrasi menjadi fosfenol pirufat dengan melibatkan enzim enolase. Pada tahap ini, terjadi pelepasan air yang berasal dari H yang terikat pada karbon nomor 2 dan gugus hidroksil atau OH yang terikat pada karbon nomor 3. Karena ada 2 fosfogliserat, maka ada 2 H2O yang dilepas sehingga terbentuk fosfenol pirufat. Pada tahap ke-10 glikolisis merupakan tahap terakhir dari proses ini. Di tahap ini, fosfenol pirufat akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Pada tahap ini, terjadi transfer gugus fosfat di mana fosfat yang terikat pada karbon nomor 2 akan dilepas dan ditransfer ke ADP. Karena terdapat 2 proses, maka ada 2 ADP yang bergabung dengan fosfat yang telah dilepas, sehingga terbentuklah 2 ATP. Pelepasan fosfat tersebut juga akan mengubah struktur fosfenol pirufat menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat yang nantinya akan digunakan dalam tahap selanjutnya dari respirasi aerob. Selain 2 asam pirufat, proses glikolisis juga menghasilkan 4 ATP. Namun, 2 ATP-nya masih digunakan kembali dalam proses ini, sehingga hanya tersisa 2 ATP.
Proses glikolisis juga menghasilkan 2H2O dan 2NADH. Demikianlah pembahasan tentang proses glikolisis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.